Apa sih untungnya kalau perbuatan zina dijauhi? Kamu nanti akan punya keturunan yang mulia. Bagaimana keturunan mulia itu bisa muncul dalam diri kamu kalau kamu sendiri tidak bisa menjaga perbuatan zina? Kasih itu. Pengen punya anak soleh, tapi caranya ngedoa anak soleh itu bukan pas udah nikah, dari sekarang. Kalau kamu pengen jadi anak soleh, pengen punya keturunan soleh dari sekarang jaga. Terutama dari proses memulai nikahnya. Nikahnya secara Islami. Waktu sebelum nikahnya ngapain itu? Jadi enggak. Ngedoanya dari sekarang maka. Bukan entar udah nikah baru ngedoa anak soleh. Oh. Dari sekarang. Keuntungannya kalau kita bisa menjaga dari perbuatan zina, insya Allah kemungkinan besar keturunan kita akan diberi keturunan yang mulia, yang agung. Itu diantaranya. Masalah bodoh mah itu mah ngikutin, masalah ilmu mah ngikutin. Kekuatan para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang menguatkan itu bukan ilmu apa? Ada lebih kuat dari ilmu. Darah. Ada nggak nabi yang beda darahnya? Dalam arti semua satu silsilah nginduknya jelas. Ini keturunan. Makanya darah mau nggak bisa ngebohongin. Kalau dalam diri kalian punya darah para ulama akan muncul. Masalah bisa nggak bisa ilmu, bisa ikutin ilmu. Dan para nabi dan rasul itu semuanya kan ilmu mau berjalan. Karena mau nggak belajar itu doang. Biar kata punya otak cerdas, kalau nggak mau belajar mah nggak bakal dapet. Itu sadar. Lihat, copet cerdas kan? Karena nggak mau ngaji, jadi kecerdasannya dipakai ke hal yang lain. Coba kalau dia punya otak cerdas dipakai ilmu ngaji agama, mantap. Karena nggak ada keinginan mempelajari agama, akhirnya ketemu guru copet, udah jadinya kiai copet. Jadi kiainya tukang copet. Beda kalau dari TV Ustaz cepot itu mas copet cerdas. Para maling, para copetnya cerdas. Nah itu kecerdasan itu kalau tidak diiringi dengan hidayah mana bisa. Jadi ilmu mengikuti. Gak jaminan orang cerdas, orang yang punya IQ tinggi ilmunya banyak. Maunya lihat dulu kemauannya sebesar apa. Justru terkadang orang yang apa? Orang yang apa? Orang yang IQ-nya tinggi, yang tergantang nyepelein. Kelemahannya orang yang cepat ngerti itu nyepelein. Dari karena suka nyepelein tadi akhirnya ketinggalan. Kayak si kancil, sakadang kancil sama sakadang kuya. Tahu kuya? Kancil sama kura-kura gitu. Karena nyepelein tadi. Seperti itu. Akhirnya banyak orang-orang cerdas yang kesusul sama orang-orang yang belajarnya wah susah banget. Maksudnya kita kalah sama emak-emak hidup sendiri jualan kantong plastik, ngumpulin berapa puluh tahun berangkat ke haji loh. Nabung sehari 2.000. Kita dikasih uang jajan dari SD, coba kalau bisa nabung bisa ngumpulin nggak? Bisa kalau dihitung mah gitu. Kalah kita emak-emak yang tenaganya udah mau habis, bisa ngumpulin 2.000 nyampe berangkat. Yang bisa itu kadang suka kesalahannya di situ. Ini lagi taruh kesifat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang menguatkan itu adalah darah lebih kuat. Kalau ilmu mah ada bahasa. Yang penting mau. Kamu berangkat anak cerdas di sekolah itu gak punya ilmu dulu apa? Benar-benar nggak tahu apa-apa. Itu ilmu mengikuti. Mengikuti. Biangnya ada di mana? Di darah. Dari para nabi itu semua ada sangkutan darah. Nabi apa yang nggak sangkutan darah? Bani Israel kaitannya ke Nabi Ishak, Nabi Yakub. Bin Ibrahim, Nabi apa? Nabi Yakub, Nabi Ishak bin Ibrahim. Peninggalan Nabi Ishak apa? Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina.
Itu peninggalan Nabi Isa alaihissalam. Terus Rasulullah, kayaknya Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, itu ngaitnya silsilahnya ke Sayyidina Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 putra dari 2 istri. Siti Hajar punya putra namanya Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Putra yang kedua Siti Saroh atau Sarah. Roh sebenarnya bukan Saroh, roh patah roh. Sarah itu. Punya putra namanya Punya putra namanya Ismail. Ishak. Jadi pengen tahu hubungan apa hubungannya antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah. Baitul Maqdis di Palestina dengan Ka'bah nggak ada hubungan apa? Nggak bisa dipisahkan. Kaitannya sangat erat. Kenapa? Itu dua simbol Islam tadi. Mekah dengan Ka'bahnya itu Nabi Ismail. Dipercayakan kepada peninggalan Nabi Ismail, dipercayakan kepada Rasulullah yang dijaga sampai sekarang. Tempat ibadah. Baitul Maqdis itu peninggalan Nabi Isa alaihissalam bin Ibrahim. Umat Islam, Rasulullah pertama ibadah sholat yang ada kemana? Ke Baitul Maqdis. Madhab ke Baitul Maqdis. Sholat tuh kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ke Palestina, Yerusalem. Lalu dialihkan ke Mekah. Makanya di sini belan bicara bijaksana Rasulullah SAW. Karena ngait uyutnya Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Itu dua-dua. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Mekah, Ka'bah dengan Baitul Maqdis, nggak bisa dipisahkan. Umat Islam nggak bisa lepas dari Baitul Maqdis, nggak bisa cuek, karena ada hubungannya erat kuat. Kenapa? Rasulnya udah mencontohkan. Karena di situ ada riwayat, ada histori dalam Islam. Histori dalam sholat itu nggak bisa lepas kaitannya dengan Baitul Maqdis. Dari sini, jadi di sini bicara darah, balik lagi, darah itu lebih kuat. Makanya banyak yang disimpan. Kamu kan nggak tahu, karena keturunan itu kamu baru tahu nama kakek, nama uyut masih bingung nanya. Kamu kan baru tahu nama. Kamu tanya lagi orang tua, uyut kamu dulu hidupnya apa? Ahli di bidang apa? Kamu nggak tahu. Siapa tahu? Kamu mustahil kan masih mau ngaji kitab seperti ini begini kalau nggak ada. Pasti ada. Sok buka lagi tanya-tanya orang tua. Bisa jadi karena doa para kakek kamu, nenek moyang kamu yang pengen mengingatkan keturunan yang soleh itu. Sok amini. Tarkus sifah. Pada meninggalkan itu nenek moyang asifah terhadap perbuatan zina, falam yusibhum, maka tidak terkena. Falam yusibhum, maka tidak terkena itu nenek moyang Rasulullah. Falam yusibhum, maka tidak terkena itu nenek moyang Rasulullah. Aruhu, terkena cacatnya perzinahan. Terkena cacatnya perzinahan. Falam yusibhum, maka tidak terkena itu nenek moyang Rasulullah. Aruhu, opo aruhu, cacatnya berzina. Nggak ada darah zina. Dari mana? Min Adamin, dimulai dari Nabi Adam. Min Adamin, dimulai dari Nabi Adam. Wa ila abihi, sampai kepada ayahandanya Kangjeng Nabi.
Wa ila abi sampai kepada ayahandanya Kangjeng Nabi. Min Adamin dimulai dari Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Wa ila abihi sampai kepada ayahandanya Kangjeng Nabi. Wa ummihi dan kepada ibundanya Kangjeng Nabi. Wa ila abihi sampai kepada ayahandanya Kangjeng Nabi. Wa ummihi dan ibundanya Kangjeng Nabi. Sarotun 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 pirang-pirang pemimpin. Sarotun pirang-pirang pemimpin. Saro yang berjalan. Sarotun pirang-pirang pemimpin. Sarotun yang berjalan. Nurun nubuwati cahaya kenabiannya. Nurun nabiyati nurun nubuwati cahaya kenabian. Nurbuat itu cahaya kenabian. Pernah dengar ada namanya doa nurbuat? Pernah dengar nggak? Allahumma di sultanil alim wadil manil qadim wadil wajil karim wali